Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas satu pintu dengan keluhan tidak dingin. Baik, di sini sudah saya berikan sumber. Kita akan lakukan pengecekan di bagian ruang freezer. Untuk evaporatornya, di sini saya rasakan tidak ada terasa dingin sedikit pun. Namun terdengar suara sirkulasi freon pada bagian evaporatornya ini. Oke. Untuk lampu penerangannya memang mati. Di sini untuk bagian rak-raknya juga tidak terasa dingin. Baik, kita coba raba di dinding kulkasnya ini, tidak ada terasa hangat ya. Oke, kita coba balik dulu unit kulkasnya ini untuk melihat lebih jauh. Nah, di bagian belakang di sini bisa kita lihat untuk tipe serta modelnya ini. Di sini modelnya adalah SJN162D AF. Oke, di sini arusnya sebesar 0,7 ampere. Lalu di bagian sini ada diagram kelistrikan, cukup sederhana. Selanjutnya, mari kita lihat di bagian mesin. Di sini untuk pipa presnya tidak ada terasa panas, ya, tidak ada. Untuk filter dryer di sini saya rasakan tidak ada terasa hangat juga. Mesin kompresor terasa aktif bergetar, mantap. Untuk mesin kompresornya menggunakan SE30C1P9 yang kategorinya adalah 1/10 PK. Nah, seperti ini. Ada baiknya saya lakukan pengukuran berapa arus pada saat running ini. Apakah mencukupi di 0,7 ampere? Ternyata hanya sebesar 0,45 ampere. Artinya seperti tidak ada beban sama sekali untuk mesin kompresor ini. Ada indikasi kebocoran sistem atau buntu ya. Mungkin ada baiknya kita matikan dulu untuk melakukan pengecekan. Oke, di sini sudah saya matikan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah di sini ada filter dryer. Saya akan pastikan terlebih dahulu apakah pada sistem ini terdapat kandungan gas freon. Yang mana di sini akan saya berikan lubang pada bagian filter dryer ini. Apabila ada semburan gas freon menandakan bahwa masalahnya ini karena terjadi kebuntuan sistem. Namun apabila tidak ada kandungan gas freon yang keluar, artinya ada kebocoran pada sistem. Oke. Di sini saya siapkan paku seperti biasa. Saya berikan lubang terlebih dahulu. Oke, masih belum ya. Saya coba lubangi lagi. Dan oh, ternyata memang tidak ada ya kandungan gas freonnya. Jadi kondisinya ada kebocoran pada sistem ini. Oke, saya akan coba berikan sedikit pipa kapiler pada lubang yang saya buat tadi. Gunanya pipa kapiler ini adalah untuk melakukan proses pemvakuman nanti apabila kita akan melakukan proses pengisian freon. Oke, saya coba berikan sedikit pipa kapiler pada lubang filter dryer ini. Selanjutnya setelah
terpasang untuk pipa kapiler ini, di sini bisa kita las saja. Oke, saya coba lakukan pengelasan terlebih dahulu untuk jalur pembuangan udara pada pipa kapiler. Oke, di sini ya. Sudah terpasang untuk jalur pembuangan pada filter dryer. Nah, seperti ini. Biarkan saja ya. Kita dinginkan sejenak. Oke, setelah dirasa dingin sudah di sini, kita akan lakukan pengecekan di mana letak kebocoran pada sistem. Yang mana di sini tidak ada tanda-tanda sedikit pun di mana letak kebocorannya. Untuk lebih pasti, saya akan lakukan test press terhadap jalur antara jalur pipa evaporator dan jalur pipa kondensor. Yang mana di bagian belakang filter dryer untuk jalur pipa kondensor, di sini saya potong. Oke. Nah, ini sudah saya potong ya untuk pipa jalur kondensor. Lalu pada potongan di bagian filter dryer ini, di sini saya tutup permanen. Nah, oke, ujungnya saya tutup permanen. Nah, ini untuk lebih akurat lagi, ada baiknya langsung saja dilakukan pengelasan supaya benar-benar rapat. Nah, ini sudah saya tutup. Lalu untuk pipa kapilernya ini yang ujungnya di jalur pembuangan udara juga saya tutup. Oke, sudah tertutup seperti ini. Dan ini adalah jalur yang menuju ke evaporator. Nah, oke, pipa kapiler ini jalur yang menuju ke evaporator. Selanjutnya untuk jalur evaporator di sini, ini adalah pipa hisap. Di sini saya potong. Oke, di sini saya potong terlebih dahulu. Yang mana untuk jalur pipa evaporatornya ini saya berikan ventil pengisian. Nah, seperti ini ya. Jadi sudah ada satu jalur, yaitu jalur evaporator yang ingin kita lakukan pengetesan nantinya. Oke, nanti kita lakukan pengelasan. Selanjutnya untuk jalur kondensor, di sini saya juga akan lakukan pengecekan. Oke, yang mana di bagian pipa presnya ini, di sini saya potong terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan lakukan pemotongan. Yang mana untuk jalur pipa kondensor ini wajib juga kita berikan test press nantinya untuk mengetahui apakah kebocoran di bagian jalur kondensor atau di jalur evaporator. Di sini saya akan berikan ventil pengisian, sama halnya seperti tadi di jalur evaporator.
Oke, jadi yang saya berikan pentil pengisian ini adalah jalur kondensor dan jalur evaporator, yang mana pada bagian ujung pada masing-masing jalur di situ kita tutup. Nah, ini untuk jalur kondensor pun saya lakukan penutupan di bagian ujungnya. Dan jangan lupa langsung saja ditutup permanen supaya tidak ada kebocoran. Nah ya, seperti ini. Jadi sudah terdapat 2 jalur ini. Yang mana ini adalah jalur evaporator. Ya, ini jalur evaporator sudah saya tutup. Yang mana saya berikan pentil pengisian, ya. Oke. Selanjutnya ini adalah jalur kondensor dan ujungnya pun sudah saya tutup. Selanjutnya tinggal kita berikan test press pada masing-masing jalur menggunakan double manifold. Oke, kita bisa atur yang mana untuk jalur evaporator dan jalur kondensor. Di sini saya akan pasang terlebih dahulu untuk selang manifoldnya ini pada masing-masing jalur. Oke, untuk jalur kondensor sudah saya pasang. Selanjutnya ini adalah jalur evaporator. Oke, jadi dengan metode ini untuk proses perbaikan kebocoran pada sistem ini akan terdeteksi dengan mudah dan teratasi juga dengan sempurna. Baik, di sini sudah terpasang. Yang mana untuk masing-masing jalur sudah kita pasang pada manifoldnya ini. Tinggal kita lakukan penekanan pada masing-masing jalur. Yang mana di bagian jalur warna biru ini adalah jalur evaporator dan yang warna merah adalah jalur kondensor. Untuk melakukan proses penekanan di sini saya menggunakan mesin kompresor kulkas yang sudah tidak terpakai. Selanjutnya tinggal kita mulai proses penekanan. Saya hidupkan mesin pompanya dan proses penekanan berlangsung. Di sini untuk jalur evaporator cukup kita berikan tekanan sebesar 100 PSI ya, karena ini adalah evaporator plat ya, tidak boleh lebih ya. Lalu setelah itu kita berikan tekanan di jalur kondensor. Untuk jalur kondensor maksimal di 400 PSI saya berikan tekanan. Oke, dirasa cukup. Dan seperti ini. Selanjutnya kita matikan pompanya. Dan bisa kita lihat ya, untuk pipa evaporator sebesar 100 PSI sudah cukup. Jangan terlalu banyak ya, bisa gembung nanti. Lalu di bagian kondensor cukup di 400 PSI. Dan setelah beberapa jam kemudian, di sini bisa kita lihat untuk jalur evaporator ternyata tidak ada penurunan. Ya. Artinya mantap ini untuk jalur evaporator. Lalu di bagian jalur kondensor di sini masih stabil ya di 400 PSI. Jadi tidak ada juga kebocoran ternyata. Jadi kondisinya mantap.
kedua jalur tidak ada kebocoran ya. Jadi untuk masalah kebocoran pada sistem bisa diatasi dengan cara ini. Dengan kita lakukan test press, maka untuk kebocoran halus itu bisa kita atasi dengan metode ini ya. Oke, jadi di sini setelah kita lakukan test press dinyatakan tidak ada lagi kebocoran. Tinggal kita kosongkan saja untuk tekanan yang ada pada masing-masing jalur. Di sini untuk jalur kondensor saya buang tekanannya. Dan untuk jalur evaporator pun saya kosongkan tekanannya. Nah, seperti ini. Saya kosongkan, saya buang tekanan yang ada pada jalur evaporator. Oke. Di sini sudah mulai nampak ya, untuk jarum manifoldnya sudah pada turun, menandakan sudah tidak ada lagi tekanan pada sistem. Nah, mungkin teman-teman sempat bertanya-tanya, jadi bocornya di mana? Nah, itu. Jadi untuk kebocoran sistem secara otomatis sudah bisa diatasi dengan metode ini. Jadi apabila kebocorannya tidak bisa diatasi dengan metode ini, maka akan bisa ditunjukkan oleh manifold di mana letak kebocorannya. Untuk kasus ini ternyata kebocorannya bisa diatasi dengan metode ini. Jadi kita tidak perlu melakukan penggantian ataupun penambalan. Jadi tinggal kita kembalikan lagi posisinya untuk perpipaan ini, yang mana di sini ada jalur pengisian, tinggal kita pasangkan pentil pengisian. Baik, untuk mempersingkat waktu saya coba rakit dulu. Nah, di sini setelah saya lakukan proses pemasangan kembali jalur perpipaannya. Oke, sudah terpasang semua untuk jalurnya. Lalu di sini tinggal saya pasang untuk jalur pengisian freon. Oke, untuk jalur pengisian freon di sini saya akan pasangkan terlebih dahulu. Untuk jalur pipa kondensor, evaporator dan filter sudah terpasang semua. Tinggal memasang pipa pengisian. Oke, untuk proses pengelasan pada masing-masing jalur ini harus kita pastikan benar apakah tidak ada lagi kebocoran pada sistem. Jadi lakukan proses pengelasan ini dengan baik dan benar. Oke, kita cek kembali untuk jalur-jalur yang mana yang harus kita lakukan penyambungan. Ya, di sini kita pastikan semua ya, sudah tidak ada lagi kebocoran pada keseluruhan jalur. Tinggal kita lakukan proses pemvakuman. Ya, sudah terpasang semua. Jalurnya sudah yakin tidak ada lagi las-lasan yang kurang baik. Pentil pengisian sudah terpasang. Saatnya di sini saya akan lakukan proses pemvakuman. Oke, sebelumnya saya pasang dulu untuk
pasang ampere, berapa arus saat running tanpa beban. Saya akan berikan sumber terlebih dahulu ya. Oke, mesin kompresor aktif. Bisa kita lihat berapa arusnya. Arusnya di sini di 0,49 ampere. Oke. Di sini kondisinya belum ada beban. Arusnya sebesar 0,49 ampere. Lalu saya siapkan manifold untuk melakukan proses pengisian freon. Namun sebelumnya kita harus lakukan proses pemvakuman. Yang mana di sini pastikan untuk keran manifold berfungsi dengan baik ya. Pastikan apabila kita buka, di sini jarum menunjukkan di kisaran 0 PSI ya. Kemudian keran manifold saya tutup dan jarum manifold akan turun perlahan menuju ke minus 30 PSI. Oke. Di sini untuk jalur pembuangan udara pada pipa kapiler bisa kita lihat untuk arusnya sebesar 0,46 ampere. Udara yang terjebak pada sistem akan dibuang melalui jalur pipa kapiler ini. Pastikan di sini sudah tidak ada lagi udara yang keluar. Untuk proses pemvakuman di sini membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 menit. Ya. Oke. Kita biarkan dulu sejenak kurang lebih 30 menit proses pemvakuman. Dan setelah 30 menit kemudian di sini proses pemvakuman saya rasa sudah cukup. Bisa kita lihat untuk jarum manifold sudah menunjukkan di minus 30 PSI, artinya sudah tidak ada lagi udara yang terjebak pada sistem. Yang mana pada jalur pembuangan udara di sini sudah tidak ada lagi ya. Selanjutnya bisa kita tutup saja permanen. Oke, seperti ini. Jadi untuk proses pemvakuman, alangkah baiknya untuk mendapatkan hasil maksimal itu bisa menggunakan mesin vakum ya teman-teman. Oke, setelah tertutup di sini saya siapkan gas freon. Nah, menggunakan Beskul 134 AHD. Saya menggunakan refrigerant R134 Beskul. Saya pasang dulu untuk selang manifold pada keran freon. Di sini freon saya buka terlebih dahulu setelah selang manifold terpasang. Sebelum melakukan proses pengisian gas freon, alangkah baiknya udara yang terjebak pada selang manifold ini harus dibuang dulu ya. Oke, saya buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Dan setelah itu baru bisa dilakukan proses pengisian gas freon. Ya, di sini untuk proses pengisian gas freon sedang berlangsung. Lakukan proses pengisian gas freon secara bertahap ya, perlahan-lahan sambil kita perhatikan arusnya ini. Jangan terlalu besar ya, paling tidak sekitar 0,7 ampere sesuai dengan nameplate yang ada. Baik teman-teman, setelah saya lakukan pengisian freon, di sini jarum manifold kurang lebih menunjukkan di skala 10 PSI. Jadi untuk proses pengisian saya rasa sudah cukup.
Untuk filter dryer sudah terasa hangat, mantap. Lalu di sini untuk pipa pengisian bisa kita lakukan penyegelan langsung. Karena untuk proses pengisian freon sudah cukup ya di tekanan 10 PSI. Untuk arusnya di sini menunjukkan di 0,59 ampere atau kurang lebih sekitar 0,6. Sedangkan di nameplate tadi maksimal sebesar 0,7 ampere. Oke, sebelum melakukan penyegelan pastikan sudah tidak ada lagi dorongan gas freon pada ventil pengisian ya. Sudah bagus ini, tidak ada lagi dorongan. Selanjutnya tinggal dilakukan penyegelan. Nah, di sini saya akan lakukan penyegelan untuk jalur pipa pengisian. Untuk proses penyegelan pastikan di sini benar-benar tertutup rapat ya. Karena apabila ada kebocoran maka kita tidak akan bisa melakukan penyegelan. Oke, di sini untuk jalur pengisian sudah saya lakukan penutupan dengan rapat. Selanjutnya filter dryer masih terasa hangat. Bisa kita rapikan saja di sini untuk instalasi jalur pipanya ini. Oke. Jadi untuk proses pengisian freon pada kulkas 1 pintu ini dengan kompresor 1/10 PK itu arusnya sebesar 0,6 ampere dengan tekanan sebesar 10 PSI. Saya rasa sudah cukup. Oke, seperti ini sudah. Selanjutnya penjepitnya kita lepas dan proses penyegelan sudah selesai semua. Tinggal kita lihat nanti ya bagaimana kondisinya. Untuk dindingnya terasa hangat, mantap. Jadi bisa kita pastikan ya di sini mantap juga dinding sebelahnya. Kita lihat lagi ya, kita balik dulu unit kulkasnya ini. Baik teman-teman, setelah selesai untuk proses pengisian freon, di sini bisa kita cek untuk sementara kondisi ruang freezer. Saya raba di bagian evaporatornya. Untuk pembentukan salju sudah terbentuk ya. Di sini sudah mulai terbentuk. Jadi untuk memastikan di sini saya lakukan pengetesan. Oke, saya berikan air kemasan di bagian freezernya ini. Bisa kita lihat nanti dalam beberapa hari bagaimana kondisi hasilnya ya. Oke, kita tinggal saja dulu. Baik teman-teman, setelah 1 minggu kemudian di sini saya cek kembali bagaimana kondisinya. Untuk dindingnya terasa hangat di sini, mantap, pertanda baik. Lalu di bagian ruang kulkasnya, wah sudah terisi semua ya untuk bahan-bahan. Di sini air mineral terasa dingin, saya rasakan. Raknya juga terasa dingin, mantap. Lalu di bagian freezer, wah butiran saljunya sudah merata semua. Yang pasti di sini air kemasan yang kita lakukan pengetesan sudah membeku dengan sempurna di sini. Oke, jadi untuk proses perbaikan kulkas ini sudah selesai dengan hasil yang sangat sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.